Untuk contoh yang ketiga, sahabat juara, ini kita misalnya dengan menjelaskan terkait dengan esai ekonomi ya. Halo sahabat juara, bertemu lagi dengan saya Imam Mahmud di channel Arena Lomba, berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Teman-teman semuanya, para sahabat juara, dalam struktur kepenulisan esai kita tentu mengenal tentang pembukaan, isi, dan penutup. Meskipun dalam beberapa tulisan hal itu tidak disebutkan, tapi yang pasti dalam kepenulisan esai ada bagian-bagian penutup, bagian isi, dan bagian pembukaan, teman-teman. Untuk bagian isi, langsung saja kita akan melihat contoh untuk kepenulisan bagian isi dalam esai. Baik, sahabat juara, untuk contoh dalam cara membuat bagian isi esai itu atau bisa dikenal dan biasa dikenal dengan body esai, ini lanjutan dari pendahuluan. Nah, untuk di esai sendiri itu baik esai untuk ditulis mahasiswa ataupun pelajar. Nah, itu tidak ada bagian yang menjelaskan, oh ini yang dimaksud dengan isi, oh ini yang dimaksud dengan pendahuluan. Tidak ada bab 1, bab 2, atau bab 3. Nah, untuk esai sendiri biasanya sistem kepenulisannya itu secara tersirat itu ada 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Untuk isi, contoh isinya sendiri, nah ini sahabat juara, ini adalah contoh yang pertama, yaitu tentang isi esai, menjemput kejayaan laut melakukan peningkatan profesionalisasi Kabupaten Pesisir Barat melalui pembinaan last but not least Desa Tanjung Setia. Nah, ini kalau sahabat juara bisa membaca, kita spesifik pada objeknya itu adalah Desa Tanjung Setia. Nah, kalau sahabat juara bisa membuat esai, itu saya sarankan untuk ikuti kompetisi itu spesifik pada objek yang kita tuju, karena belum tentu teori yang kita ambil atau teori yang kita kaji untuk penyelesaian permasalahan satu itu sama dengan daerah yang lainnya. Di situ ada pengaruhnya, misal pengaruh budaya, pengaruh politik, pengaruh adat istiadat, dan lain sebagainya ya sahabat juara ya. Nah, untuk isi esai sendiri biasanya dilakukan dengan menjelaskan apa sih pembinaan last but not least itu. Nah, ini kita perlu menjelaskan. Nah, di sini adalah pembinaan last but not least di Pekon Tanjung Setia perlu untuk diciptakan karena dalam upaya mewujudkan kemandirian bangsa melalui pariwisata, tak lain karena pariwisata tidak akan terpengaruh dengan krisis ekonomi nasional. Malah sebaliknya, daerah pariwisata yang bagus dengan tata kelola baik menambahkan devisa negara, terjadi krisis ekonomi nasional. Nah, devisa negara bertambah ini terjadi karena orang-orang asing, turis mancanegara datang ke Indonesia. Mereka merasa nyaman tak kalah berlibur. Kondisi ini tentu akan dapat membuat Desa Tanjung Setia menjadi sektor pariwisata dunia. Nah, di sini kita perlu menjelaskan pembinaan last but not least itu apa. Nah, ini bagian daripada isi atau body esai. Nah, teman-teman. Nah, ini tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya setelah kita menjelaskan secara tersirat dan tersurat ya. Ini kita perlu menjelaskan langkah atau tahapan apa yang perlu dilakukan untuk membentuk pembinaan last but not least itu ya sahabat juara ya. Nah, ini kita biasanya kalau bagian isi dalam tulisan esai itu ada misalnya satu, yang nomor 1 itu apa, pengenalan sumber daya pantai sebagai upaya peningkatan pengetahuan kepada masyarakat yang berada di Pekon Tanjung Setia. Nah, Pekon ini ada istilah lain dari desa. Kalau di Provinsi Lampung sendiri, Pekon, istilah Pekon itu sudah lazim dikenal, tapi untuk daerah lain mungkin kurang begitu familiar ya sahabat juara ya. Nah, ini adalah kita menjelaskan tentang langkah-langkahnya. Dilakukan tahapan ini dengan pemberian materi oleh akademisi mengenai potensi daerah pesisir yang bisa dijadikan sebagai bagian dari kawasan paling produktif karena memiliki keanekaragaman hayati ya, itu. Nah, ini kita perlu menjelaskan. Nah, jangan lupa pula sahabat juara itu ada teori atau gagasan pernyataan dari buku seseorang yang
mendukung dari gerakan tersebut. Nah, karena esai ini bagian dari tulisan ilmiah, tentu saja harus ada sitasinya. Nah, sahabat juara bisa mengambil dari sitasi itu jurnal, buku, dan lain sebagainya ya. Nah, ini tahapannya. Terus yang kedua adalah materi pembinaannya. Apa saja materi pembinaan yang perlu dilakukan untuk last but not least ini adalah pun materi pembinaan itu memiliki petugas pantai yang tangguh. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Nah, ini juga perlu kita dukung. Kita dukung gagasan kita dengan pernyataan dari ahli atau pernyataan dari tokoh dalam karya buku dan jurnalnya. Seperti itu ya sahabat juara ya. Nah, ini ada 2. Terus ini ada 3 publikasi pariwisata di media sosialnya. Ini langkah-langkah untuk dilakukan dalam proses pembinaan pariwisata. Yang keempat adalah controlling. Controlling ini juga perlu untuk dilakukan sahabat juara. Nah, ini ada controlling. Nah, ini ada controlling. Kalau misalnya hasil atau isi dalam esai itu jangan dibuat terlalu panjang. Misalnya perlu untuk kita buat sekitar, ya nggak usah panjang-panjang sih, ya sekitar 2 halaman itu cukup, karena pembukaan itu tentu saja lebih pendek daripada isi, karena isi kita harus mendukung dari argumen atau opini kita tuh didukung dengan karya atau hasil penelitian yang sudah ada. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, sahabat juara, ini ada yaitu model pengembangan community organizing CO pada ruang komunitas digital dalam konsep desa cerdas di Provinsi Lampung. Sama, dalam membuat tema atau topik judul untuk tulisan esai itu saya biasanya lebih mengangkat pada spesifik, permasalahan spesifik ya. Nah, itu misalnya bagian isinya itu kita menjelaskan apa sih ruang komunitas digital. Nah, ini karena semua orang belum tentu paham dengan apa maksud dari ruang komunitas digital. Nah, ini kita membuat ruang komunitas digital. Nah, ini kan. Nah, ini tahu sahabat juara bisa mencontoh dalam sistem kepenulisannya ya. Nah, ada juga sahabat juara itu perlu untuk membuat ruang komunitas digital itu menjelaskan dengan dukungan data sekunder yang saya ambil dari salah satu media di Lampung. Nah, ini adalah penyalahgunaan dana desa. Anggaran dana desa selama tahun 2019 hingga tahun 2021 di Provinsi Lampung totalnya mencapai 6,29 miliar. Nah, ini kan data yang sudah cukup banyak dan bahaya jika tidak dilakukan, jika tidak diatasi salah satu fungsinya dengan ruang komunitas digital. Nah, itu sahabat juara. Nah, kita menjelaskan lagi, tentu menjelaskan tentang community organizing dalam pengembangan desa cerdas di Provinsi Lampung. Nah, ini bagaimana proses pengembangan yang bisa dilakukan untuk membentuk desa cerdas di Provinsi Lampung. Nah, ini adalah solusi yang kita gagas gitu. Sahabat juara bisa juga kok misalnya dalam menjelaskan ini ya, sahabat juara bisa menjelaskan community organizing menjadi bentuk pengembangan yang mengutamakan pembangunan kesadaran kritis dan penggalian potensi pengetahuan lokal masyarakat. Oleh karena itulah terbentuknya CO, community organizing, mengutamakan pengembangan masyarakat berdasarkan dialog dan musyawarah yang demokratis. Nah, ini kata kunci ada di sini, kita menjelaskan CO dalam pengembangan desa cerdas. Nah, itu dibuat subbab seperti ini aja. Ada buat langkah yang sistematis, ada juga buat subbab. Kalau contoh yang pertama tadi kita buat langkah sistematis. Kalau yang contoh yang kedua ini kita membuat pada konsep untuk mendefinisikan satu persatu. Nah, itu sahabat juara. Nah, setelah itu kita baru menjelaskan bagaimana langkah untuk membentuk desa cerdas gitu. Nah, itu ada menjaring anggota komunitas, menyusun struktur pengelolaan dan pengelola dan program. Nah, ini kita harus dukung juga dengan karya-karya dari jurnal atau dari buku gitu. Nah, sebagai saran saja kalau kita ngambil buku itu lebih baik itu sekitar 5 tahun ke belakang. Misal sekarang tahun 2022 nih. Jadi kita ngambil hasil penelitian itu sekitar tahun 2017 ya, 2017 gitu. Nah, misal seperti itu. Itu kalau hasil penelitian, tapi kalau buku kan memang biasanya teori, landasan teori itu dari buku karya yang sudah ada gitu. Ya, tahun-tahun sebelumnya nggak masalah sih bagi saya gitu. Terus yang kedua adalah menyusun struktur pengelola dan program.
Nah, ini bisa juga sahabat juara lakukan dengan hal tersebut. Terus selanjutnya adalah kelengkapan sarana dan prasarana. Ini kita membuat step by step untuk proses penyelesaiannya gitu kan. Nah, selanjutnya sahabat juara bisa juga misal dengan menjelaskan itu membuat gambar seperti ini. Jadi setelah kita menjelaskan, kita memaparkan membuat gambar seperti ini. Kenapa kok bisa? Karena dengan membuat gambar seperti ini nantinya mudah dipahami oleh dewan juri gitu kan. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Untuk contoh yang ketiga, sahabat juara, ini kita misalnya dengan menjelaskan terkait dengan esai ekonomi. Contoh yang ketiga ini tentang ekonomi, yaitu mengatasi investasi bodong melalui political will sebagai solusi membangun citra koperasi di Indonesia. Nah, ini sama, nggak ada penjelasan bab-babnya ya, bab 1, bab 2, bab 3 itu nggak ada. Jadi di sini hanya menjelaskan terkait dengan definisinya koperasi di Indonesia gitu. Kita dukung dengan pernyataan para ahli. Nah, terus kita menjelaskan lagi investasi bodong permasalahan koperasi di Indonesia. Nah, setelah kita menjelaskan terkait dengan koperasi di Indonesia, kita menjelaskan investasi bodong permasalahan koperasi di Indonesia. Nah, kita bisa menjelaskan ini. Terus selanjutnya adalah political will membangun citra koperasi di Indonesia. Kita ada political will. Nah, ini kan political will membangun kepastian usaha. Nah, ini sahabat juara bisa banget untuk mencari contoh-contoh banyak kok yang membahas tentang bagian isi esai gitu kan. Nah, political will melalui pendidikan pengoperasian ini adalah langkah yang bisa dilakukan. Nah, jangan lupa untuk setiap kepenulisan esai itu ada daftar pustaka dari buku ataupun karya yang sudah ada sebelumnya, baik jurnal ataupun hasil penelitian gitu sahabat juara. Nah, selanjutnya sahabat juara, bagaimana cara membuat isi esai? Kalau saya sih yang membuat isi esai itu sesuaikan antara tema, teori, dan opini yang ingin ditulis oleh sahabat juara. Jadi ada tema, teori, dan opininya. Yang kedua adalah membuat dan menjelaskan garis besar pembahasan dalam setiap paragraf. Jadi ada garis besar pembahasan dalam setiap paragraf gitu. Yang ketiga adalah menulis dengan relevan sekaligus dibuat secara berurutan sesuai dengan data dan fakta yang ada. Jadi kita harus relevan dengan teori dan opini yang sudah ada sebelumnya gitu kan. Nah, itu harus sesuai. Misalnya kita menjelaskan koperasi, ya teori yang kita pergunakan tentang koperasi gitu. Jangan sampai kita menggunakan teori yang lainnya gitu. Kalau menjelaskan garis besar pembahasan dalam setiap paragraf ini juga perlu untuk dilakukan. Yang ketiga adalah relevan dengan dibuat secara berurutan sesuai dengan data dan fakta yang ada gitu. Relevan, harus relevan dan sistematis gitu. Itu saja sahabat juara penjelasan terkait dengan cara membuat isi esai. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.